Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Mutmainah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang penjumlahan. Gak asing ya bagi kita ya penjumlahan itu, dimana kita udah mengenal penjumlahan itu dari mulai kita kehidupan sehari-hari ya udah kita terapkan. Kemudian kita mempelajarinya di TK atau PAUD, kemudian di SD, kemudian di SMP dan selanjutnya, karena penjumlahan ini merupakan dasar dari matematika. Nah, selanjutnya agar kita lebih paham, di sini dia akan menjelaskan mengenai penjumlahan. Nah, misalnya nih ada contoh ya. Lina memiliki 2 buah buku, kemudian ayahnya memberikan Lina 3 buah buku. Berapakah jumlah buku Lina sekarang? Tadi Lina memiliki 2 buah buku, kemudian ayahnya memberikan lagi. Kita jumlahkan atau kita gabungkan. Kita hitung semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah buku yang dimiliki Lina ada 5 buku. Nah, bisa disimpulkan ya pengertian penjumlahan dari contoh tersebut. Jadi kita simpulkan bahwa penjumlahan adalah kegiatan proses menambahkan dari yang tadinya sedikit menjadi banyak. Nah, ada nih contoh lain, misalnya 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 berapa? Nah, di sini dia menggunakan, biar lebih paham lagi, menggunakan sebuah roti. Anggap saja penjumlahan ini adalah roti ya. Misalnya ada berapa? Yang pertama ada 3. Kita hitung 3 dulu. 1, 2, 3. Kemudian ditambah berapa? Ditambah 5. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita jumlahkan. Ada berapa total roti keseluruhan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlah roti keseluruhannya ada 8. Sama saja 3 tambah 5 sama dengan 8. Selanjutnya nih ada lagi 8 ditambah 4. 8 tambah 4 berapa sih? Nah, agar kita paham, di sini dia juga menggunakan contoh alat peraga lainnya adalah karet gelang. Ibaratkan angka itu adalah karet gelang ya. Yang pertama 8. Kita hitung 8 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ditambah berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Agar kita paham, berarti kita jumlahkan. Berapa sih keseluruhannya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 8 tambah 4 sama dengan 12. Cukup simpel ya teman-teman teori penjumlahan. Nah, selanjutnya di sini dia akan menjelaskan mengenai bilangan 2 angka yang berbentuk panjang. Contoh bilangannya 85. Kena 85. Kok bisa 85? Kita jabarkan bentuk panjangnya, artinya 80 ditambah 5. Kok bisa 80 tambah 5? Karena kedudukan 8 ini sebagai puluhan dan 5 ini sebagai satuan. Contoh bilangan lainnya berapa? 95. 95 sih dari mana sih Kak? Dari 90 ditambah 5. Kenapa 90 tambah 5? Karena 9 merupakan puluhan dan 5 itu merupakan satuan. Seperti itu. Selanjutnya di sini dia akan menjelaskan menjumlahkan 2 bilangan tanpa menyimpan. Jadi tidak ada simpan-simpan ke depan ya. Nah, di sini dia akan menjelaskan tentang menjumlahkan 2 bilangan tanpa menyimpan. Jadi dalam menjumlahkan 2 bilangan tanpa menyimpan itu kita bisa menggunakan 3 cara teman-teman. Yang pertama ada menggunakan kotak susun. Yang kedua ada menggunakan susun panjang. Yang ketiga ada menggunakan susun pendek. Semua itu bisa kita gunakan. Nah, menjumlahkan tanpa menyimpan. Menjumlahkan 2 bilangan tanpa menyimpan. Jadi ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama kita akan menggunakan kotak susun.
Nah, biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Cara penggunaan kotak susun. Misalnya soalnya adalah 45 ditambah 32. Kotak susun. Berarti kita ini garis pembatas ya. Kita bikin garis pembatas dulu kali nanti enggak. Nah, kita bikin garis. Set. 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 Nah, kita uraikan dulu kotak susunnya yang 45 terlebih dahulu. Nah, kita bikin kotak susun dulu. Nah, 4 ya. 4. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini berapa? 4 sebagai tadi apa? 4 sebagai puluhan. Berarti kita tulis 40-an. Nah, 5-nya sebagai apa? Satuan. Berarti kita bikin 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai satuan. Nah, kita tulis ya. Berarti di sini 45. Nah, selanjutnya kita akan menguraikan 32. Kita buat kotak susun lagi agar bisa dijumlahkan. Ya. Agar bisa dijumlahkan. 32. Kita bikin 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Berarti 3 sebagai puluhan. Terus berapa lagi? 2. 2 sebagai satuan. Iya, kita tulis berarti di sini 32. Nah, agar kita tahu hasilnya berarti kita menjumlahkan. Ingat ya, dalam menjumlahkan itu kita harus dimulai dalam angka yang paling belakang atau satuan terlebih dahulu. Nah, berarti kita menghitung berapa? 5 ditambah 2 dulu, satuan dulu. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7, satuannya 7. Berarti kita bikin 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sebagai satuan. Nah, selanjutnya berapa? Selanjutnya puluhannya berapa nih? Kita hitung. Ini maksudnya 10 ya. Kita jadikan 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70-an. 70-an. Berarti kita bikin kotak susun tuh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70-an. Berarti 70-an, 7 satuan, 70-an. Berarti 77. Kok bisa 77? Kenapa? Tadi kan udah dijelaskan yang dua bilangan yang berbentuk panjang ya. Artinya ini 70 ditambah 7. Nah, seperti itu teman-teman. Menggunakan kotak susun cukup mudah sebenarnya, tapi harus membutuhkan waktu yang lebih relatif lama. Selanjutnya nih, kotak susun ya, ini hasilnya 77. Kita buktikan soal ini juga menggunakan cara yang kedua dan cara yang ketiga. Apakah hasilnya 77 sama atau bukan? Kita cara yang kedua yakni susun panjang. Susun panjang ya. 45 ditambah 32 sama dengan, kita tulis 45 kembali ya. Kita tulis 32. Tadi 45, 4 kedudukan sebagai apa? Puluhan. Berarti 40 ditambah 5 sebagai satuan.
Nah, selanjutnya 32 nih. 3 kedudukan sebagai apa? Puluhan. Dan 2 sebagai apa? Satuan. Udah seimbang, kita jumlahkan. 5 tambah 2 berapa? 5 di mulut, 2 di tangan. Habis 5 berarti 6, 7. Terus ditambah 0 tambah 0, 0. Ingat ya, setiap penjumlahan itu jika ditambahkan 0 hasilnya angka itu sendiri. Misalnya 6 tambah 0 berarti 6. 8 tambah 0 berarti 8. Begitupun sebaliknya. 0 tambah 7 berarti 7. Terus 0 tambah 8 berarti 8. 4 tambah 3 berapa? 4 di mulut, 3 di tangan. Berarti habis 4, 5, 6, 7. Iya. Nah, 70 tambah 7. Nah, ini artinya berapa? Berarti 77. Karena rangkaian dari 77 sama dengan 70 ditambah 7. Sesuai ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan susun pendek. Nah, menggunakan susun pendek. Ini yang biasanya digunakan, yang biasanya dipilih pada anak di SD, SMP maupun SMA. Karena ini lebih mudah, lebih cepat, apalagi pada saat mengerjakan soal. Susun pendeknya berarti 45 ditambah 32. Tulis di sini aja deh biar kelihatan semua ya. 45 ditambah 32. 5 tambah 2 berapa? 5 di mulut, 2 di tangan. Habis 5 berarti 6, 7. Nah, 4 tambah 3, 4 di mulut, 3 di tangan. Berarti habis 4, 5, 6, dan 7. Nah, hasilnya sama ya. 77, 77, dan 77. Terserah kalian mau pakai cara yang kotak susun, ataupun susun panjang, ataupun susun pendek, itu terserah kalian ya, yang menurut kalian mudah. Tapi menurut saya kalau ada yang lebih mudah dan simple, kenapa harus yang susah? Oke. Nah, oke teman-teman, cukup mudah kan dalam mempelajari penjumlahan? Mari kita simpulkan. Jadi, penjumlahan adalah suatu kegiatan atau proses menjumlahkan angka menjadi lebih banyak. Nah, dalam penjumlahan itu ada beberapa teknik sebenarnya teman-teman, tapi di sini dia menjelaskan satu teknik saja ya, yakni menjumlahkan dua bilangan tanpa menyimpan. Nah, dalam teknik tersebut itu kita bisa menggunakan 3 cara teman-teman. Ada kotak susun, ada susun panjang maupun susun pendek. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.